الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang mengikuti kajian ini secara online. Alhamdulillah, kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan usaha kita, langkah-langkah kita mendatangi majelis ilmu mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya kita hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sebentar kita melaksanakan sholat isya berjamaah pula. Materi kita pada malam hari ini masih terkait dengan pembahasan pernikahan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hak sekaligus kewajiban suami istri. Apa saja yang menjadi hak istri ini sudah kita jelaskan, hak suami pun sudah kita jelaskan. Maka di antara hak-hak itu, di antara hak suami dan hak istri, ada hak-hak yang sifatnya mustarakah, hak-hak yang sifatnya kedua pasangan suami istri memiliki hak yang sama, memiliki hak yang sama. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu kaidah dalam kaitannya hak-hak yang menjadi hak bersama antara suami dan istri. Walahunna mislul ladzi alaihinna, dan menjadi hak pasangan kita, istri-istri kita, walahunna, dan menjadi hak bagi mereka seperti apa? Mislul ladzi alaihinna, secara berimbang sesuai dengan apa yang menjadi beban dan tanggung jawab mereka. Jadi hak itu berjalan lurus seiring dengan tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing pasangan suami istri. Nah, itu kaidahnya. Itu kaidah apa yang menjadi hak bersama. Jadi hak itu menjadi sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh masing-masing pasangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir sebelum kita pindah kepada pembahasan tentang walimah, yang terakhir, kalaupun ternyata dalam perjalanannya
Ya. Dalam perjalanan kita bermuasyarah, berhubungan suami istri, ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, ya, maka tugas kita adalah bersabar terhadap kekurangan-kekurangan itu dan memahami bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Selalu kita nasihatkan pasangan suami istri, kita ini menikah bukan dengan malaikat. Pasangan kita ini adalah manusia, bukan malaikat. Ya. Bukan malaikat. Artinya selama dia manusia, pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Makanya ada kaidah yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Bermuasyaralah, ya. Ya. Lakukanlah hubungan dengan istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau ternyata engkau mendapati sesuatu yang engkau tidak senangi pada diri mereka, fa in karihtumuhunna, ya. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang kita benci, yang kita tidak senangi, fa in karihtumuhunna. Begitu pula sebaliknya, istri mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi pada suaminya, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya apa? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa saja engkau membenci sesuatu pada pasanganmu, tetapi di balik kebencianmu pada sesuatu itu ada kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada pasangan yang sempurna. Kata orang Arab, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman, ini dalam konsep pertemanan, barang siapa yang mencari teman, mencari sahabat tanpa aib, tanpa cacat, maka selamanya dia tidak akan dapat teman. Ya. Namanya teman, namanya pasangan itu pasti punya kekurangan, punya aib. Maka kaidahnya apa? Allah sudah kasih. Fa in karihtumuhunna, apabila engkau membenci sesuatu pada pasanganmu, baik seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, fa asa an takrahu syai'a, maka bisa saja engkau membenci sesuatu itu, tetapi di balik kebencian itu Allah menyiapkan sebuah kebaikan yang sangat, ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bukan satu kebaikan, kebaikan yang banyak. Ya, khairan katsira. Ya. Sebagian para ulama tafsir, ya, itu menafsirkan salah satu di antaranya adalah, ya, meskipun kita benci sesuatu pada istri kita, ada yang kita tidak senangi pada istri kita, tapi di balik itu, ya, di balik itu pasti ada kebaikan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang disebutkan, setelah itu engkau akan mendapatkan keturunan dari wanita itu. Dan kita tidak tahu betapa besar kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari keturunan yang dilahirkan oleh pasangan istri kita tersebut. Ya. Itu salah satu di antaranya. Ya. Jadi sabar. Ya, sabar kalau ada sesuatu yang kita tidak senangi. Baik dari sisi khalqi, dari sisi apa? Dari sisi bentuk postur tubuhnya, ya, dari sisi apa namanya,
ya, ketampanan, kecantikan tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan, sabar. Ya, selama kita sudah berakad dan telah memilih dia, bersabarlah. Begitu pula mungkin dari sisi perangainya, ya, ada perangai, ada akhlak, ada sesuatu yang kita tidak senangi. Selama masih bisa ditolerir, masih bisa difahami, maka bersabarlah. Ya, mungkin saya pernah cerita ya tentang seorang alim, ya, yang dikunjungi oleh seorang muridnya. Kemudian ketika muridnya ini berkunjung kepada sang alim ini, sang muridnya takjub mendapati bahwa ternyata sang alim ini, seorang ulama ini, itu memiliki anak yang sangat berbakti. Memiliki anak yang sangat berbakti. Sudah saya ceritakan tadi? Ya, kalau sudah berarti pengulangan. Seingat saya pernah sampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Jadi ketika tamu ini, sang murid ini bertamu ke rumah gurunya, sang alim ini, dia takjub, ternyata sang alim ini punya anak yang luar biasa berbakti. Dia takjub dengan ketaatan dan kepatuhan anak sang alim ini. Maka dia coba bertanya, wahai guru, saya takjub, ya, saya takjub dengan anakmu yang begitu taat dan patuh kepadamu. Ya, mungkin pada saat itu dia lihat ya bagaimana kepatuhan anak itu kepada ayahnya, kepada gurunya. Maka dia bertanya, apa resepnya? Apa resepnya sehingga engkau mendapatkan anak yang begitu penurut, yang begitu taat, yang begitu patuh, berbakti kepadamu? Apa resepnya? Ya, kita semua kan mau punya anak yang berbakti. Ya. Maka apa jawaban gurunya? Ya, jawaban gurunya, dia katakan kepada muridnya ini, saya dapatkan anak ini, saya mendapatkan rezeki, saya dapatkan kemuliaan, mendapatkan seorang anak yang begitu taat, yang begitu penurut, berbakti kepada saya, setelah saya bersabar di hadapan istri saya. Setelah saya menikahinya, saya tidak ingat berapa persis ya, 15 atau 30 tahun, saya tidak ingat berapa, yang penting sangat lama. Selama saya menikah dengan istri saya tidak pernah mendapati istri saya tersenyum di hadapan saya, dan saya bersabar. Ya. Ya, ini diceritakan oleh Syekh Munajjid hafizahullah. Syekh Munajjid ceritakan ini dalam sebuah ceramah beliau tentang bagaimana hubungan suami istri. Dia katakan, saya dapatkan anak ini setelah bersabar sekian tahun. Setelah menikahi istri saya bersabar. Tidak sekalipun saya pernah mendapati istri saya tersenyum di hadapan saya. Coba kalau pasangan kita begitu. Oh ya. Nah, itu rahasianya, ya. Itu rahasianya kaidah ilahiyah. Ini kaidah ilahiyah, kaidah rabbaniyah. Allah yang kasih kita kaidah. Apa kaidahnya? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau benci, engkau tidak suka sesuatu pada pasanganmu, maka di balik kebencianmu itu Allah siapkan, Allah buatkan kebaikan yang begitu banyak di belakangnya. Ya. Jadi jangan gara-gara sedikit sesuatu yang kita tidak senangi langsung kita katakan ya sudah. Nah, ya. Ini perpisahan kita.
Ini jalan di mana kita sudah tidak bisa dipertemukan. Silahkan engkau pulang ke rumah orang tuamu. Jangan begitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu bukan kaidah rabbaniyah, itu bukan kaidah yang diajarkan oleh agama kita. Kaidahnya sabar, kaidahnya terima, selama masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan persoalan syariat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak pakai jilbab, dia tidak mau pakai hijab, itu persoalan lain. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang memang secara manusiawi ada pada setiap orang atau ada pada manusia secara biasa, secara normal, maka terima saja. Pernah seorang di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, dia berselisih, baku marah sama istrinya. Akhirnya dia mau melapor ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sesaat dia sampai ke rumah Umar bin Khattab, ternyata dia dengar istri Umar bin Khattab marah-marah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya dia tidak jadi melapor. Ternyata Amirul Mukminin juga dimarahi sama istrinya. Suatu ketika setelah itu dia tanya, wahai Amirul Mukminin, pernah saya punya masalah dengan istri, saya mau melapor sama Anda. Ternyata pada saat saya mendekat ke rumah Anda, saya dengarkan istri Anda memarahi Anda. Tapi Anda tidak marah, Anda tidak melawan. Apa rahasianya? Kata Umar bin Khattab, saya ingat, ya, kalau istri saya marah, saya ingat. Ternyata yang menyiapkan makanan buat saya adalah istri saya. Iya. Yang mencucikan pakaian saya adalah istri saya. Maka semuanya itu kalau ingat itu, kemarahan itu akhirnya hilang. Karena ingat bahwa begitu banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Jadi ingat kebaikannya. Nah, itu juga salah satu kaidah dalam Al-Quran. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan. Ya, ayat ini para ikhwah sekalian, hadirin sekalian, wala tansawul fadla bainakum. Itu disebutkan oleh Allah ketika pasangan suami istri itu ingin bercerai. Ya, ingin bercerai. Apa kata Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau pernah lupakan kelebihan masing-masing pasangan kalian. Ya, jadi kalau ada salahnya, ada kekurangannya, ingat apanya? Ingat kebaikannya. Istri saya ini sabar sekali. Ya, meskipun ada sesuatu yang kita, ya, kadang nafkah yang saya berikan tidak cukup. Ya, tapi dia tetap bersabar, tidak pernah menuntut. Itu kan kelebihan. Ya, itu kelebihan. Ya. Kita juga penghasilannya pas-pasan. Tidak pernah mencukupi apa menjadi kebutuhan istri. Tapi istri kita tidak menuntut. Itu artinya apa? Istri kita memiliki kelebihan. Meskipun dia punya kekurangan. Ya. Kalau kita bayangkan bahwa istri kita ini yang mengandung anak kita 9 bulan. Mau digantikan 1 hari saja kita tidak sanggup itu. Ya, coba itu ya, bawa apa itu? Kelapa, ya. Kelapa yang berat itu. 1 hari saja kita gantung di perut kita, yang laki-laki ini, bapak, suami. Sanggup enggak? Mereka bawa itu, mulai dari bulan pertama masih ringan, bulan kedua masih ringan, bulan ketiga, bulan keempat mulai berat, bulan kelima, apalagi kalau bulan 8, bulan 9. Itu semuanya tidak enak. Ya, kita saja yang lihat istri kita, ya. Kita lihat istri kita pada saat bulan ke-8, bulan ke-9 mau tidur saja itu tidak enak. Salah posisinya, tidak ada yang enak posisinya. Ya, coba kita gantikan itu. Ya. Jadi ingat masing-masing kelebihan kita. Ingat masing-masing, kalau ada kekurangannya kita lawan itu. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan bahwa masing-masing kalian itu punya kelebihan. Begitu pula sebaliknya istri, ya. Istri juga ingat,
Ya, meskipun suaminya ini punya kekurangan-kekurangan, ingat juga bahwa ternyata suami saya juga punya kelebihan, keutamaan yang patut untuk diapresiasi. Nah, ini para ikhwan sekalian, hadirin sekalian, terkait dengan hak-hak suami istri. Nah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan terakhir dalam bab ini ya, yaitu terkait dengan mengumumkan pernikahan. Apa hukumnya? I'lanun nikah, mengumumkan pernikahan. Dalam kitab ini dikatakan yusannu i'lanun nikah, disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan. Jadi jangan nikah sembunyi-sembunyi. Sunnahnya apa? Diiklankan, diumumkan, disebarluaskan. Ya, tidak boleh coko-coko. Sunnahnya i'lan. Ya, yusannu i'lanun nikah wa idharuhu wa isya'atuhu, dinampakkan dan disebarkan, diviralkan, istilahnya kalau bahasa gaulnya sekarang. Harus diviralkan supaya orang tahu bahwa fulan dan fulana sudah menikah, supaya kalau dia jalan berdua-duaan orang sudah paham bahwa dia adalah pasangan suami istri. Itu maksudnya. Ya, jadi ya, bahkan ya, disunnahkan untuk apa? Dipestakan. Ya, bahasa kita dipestakan. Bahkan dalam ini wadarbu alaihi bidduf, disunnahkan dipukul apa itu? Rebana. Saking pentingnya mengumumkan pernikahan itu, disunnahkan hukumnya. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslun ma bainal harami wal halal, as-saut wad-duf fin nikah. Di antara yang membedakan perkara halal dan haram, ya. Jadi bedanya halal dan haram itu apa? As-saut, bolehnya ada suara, ya, ada lantunan, ada, ya, kalau kita seperti sekarang nasyid, ya. Wad-duf fin nikah, dan memukul rebana dalam pernikahan sebagai tanda bahwa di situ ada pesta pernikahan. Tapi tidak boleh yang berlebihan. Nanti kita jelaskan beberapa syarat walimah itu ya. Nah, ya. Nah, jadi itu hukum asalnya. Apa hukum walimah? Jadi iklan, mengumumkan pernikahan itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, walimah itu apa? Walimah itu perjamuan, menyiapkan makanan untuk acara pernikahan. Itu perjamuan namanya, itu namanya walimah. Kalau tadi mengumumkan itu dengan cara menyebarkannya, bahkan kalau perlu pukul rebana. Iya. Itu boleh supaya orang tahu bahwa di situ ada pernikahan. Iya. Tapi jangan seperti yang sekarang ini ya, sewa apa itu? Aduh. Iya. Iya, jadi ya kalau itu memang wajib diingkari atau wajib dihilangkan. Iya. Apa itu al-walimah? Al-walimah itu artinya ta'amul urs, makanan yang disiapkan pada perjamuan pernikahan. Yud'a ilaihin nas wa yajma'un, dan memang sengaja kita memanggil orang dan mengumpulkan orang. Itu namanya walimah. Ya. Hukumnya apa walimah? Hukumnya sunnah. Wa yusannu amalu walimati lin nikah. Ya, jadi sunnah hukumnya. Li hadis Abdurrahman bin Auf, berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf, annahu tazawwaja imra'atan, bahwa ketika beliau telah menikahi seorang wanita, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim,
walau bisyah. Laksanakanlah perjamuan pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Aulim walau bisyah. Bahkan Nabi SAW ketika menikahi Zainab, wa aulaman Nabi SAW ala Zainab radhiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, beliau Rasulullah SAW menyelenggarakan perjamuan pernikahan dengan makanan bi khubzin wa lahmin, ya, roti dan daging. Ya, disediakan roti dan daging. Wa aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisaihi bimidyanin min sya'ir. Dan bahkan Rasulullah SAW melaksanakan perjamuan makanan pada saat pernikahan dengan sebagian istri beliau dengan makanan yang terbuat dari syair, dari sejenis gandum. Ya, jadi sejenis gandum, jadi dibuatkan makanan. Ya, jadi seperti itu para jamaah sekalian. Jadi hukumnya perjamuan pernikahan itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang kita berpindah, apa hukumnya menjawab undangan pernikahan? Kita kan ini biasa dapat undangan atau diajak menghadiri undangan pernikahan. Apa hukumnya? Hukum asalnya yajibu ala man du'iya li walimati ursin an yujib. Hukum asalnya menjadi wajib bagi seseorang yang diundang untuk menghadiri perjamuan pernikahan untuk mendatangi perjamuan itu. Ya, itu hukum asalnya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Kalau seseorang di antara kalian diundang, ya, diundang untuk menghadiri walimah, untuk menghadiri pernikahan, falyatiha, maka hendaklah dia mendatanginya. Jadi ada perintah di situ, falyatiha, maka hendaklah dia mendatangi pernikahan itu, undangan itu. Dan kata para ulama, hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Hukum asalnya, kalau ada perintah, karena Rasulullah perintahkan falyatiha, maka hendaklah kalian mendatangi undangan itu. Hukum asalnya itu adalah menunjukkan kewajiban. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, ya, dengarkan baik-baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang tidak menjawab, tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan main-main itu. Kalau ada undangan, ya, perjamuan pernikahan yang datang kepada kita, ya, yang datang kepada kita, ya, maka hukum asalnya kita wajib untuk datang, dimaksimalkan selama tidak ada uzur. Nah, sekarang perlu kita tahu apa syaratnya. Syaratnya kita mendatangi dan wajibnya kita hadir pada perjamuan pernikahan. Ada 6 syaratnya, sehingga kita dikatakan wajib untuk menghadiri perjamuan pernikahan itu. Ada 6 syaratnya, ya, disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah bahwa walimahnya itu antakuna hiyal walimatul ula. Ya, bahwa dia itu adalah perjamuan yang dilakukan di hari pertama.
Ya, maksudnya kalau dia itu adalah yang pertama, maka hukumnya bagi kita ini wajib untuk menghadiri yang pertama. Ya, kenapa? Fa in aulama fi aksar min yaum ustuhibba fi tsani. Kalau ada orang yang menyelenggarakan perjamuan pernikahan lebih dari 1 hari. Biasa kan ada begitu ya? Saking banyaknya hartanya, perjamuan pernikahannya berapa hari? Ada berapa hari? Ada 7 hari ya? Masya Allah, 7 hari, ada yang 7 hari ya? Yang saya tahu biasanya 2 hari saja atau 3 hari. Ya. Berarti banyak sekali relasinya itu. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya dia menyelenggarakan perjamuan pernikahan lebih dari 1 hari, yang wajib kita datangi adalah hari pertama. Hari pertama itu wajib. Jadi itu yang pertama ya. Fa in aulama fi aksar min yaum ustuhibba fi tsani. Pada hari yang kedua statusnya menjadi sunnah. Ya, jadi Anda mau datang, tidak mau datang, terserah. Yang penting hari pertama kita sudah datang. Hari kedua ustuhib. Statusnya dianjurkan, disunnahkan. Tapi tidak lagi menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, hari ketiga, wa kuriha fit tsalits, makruh hukumnya hari ketiga. Li hadisi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau mengatakan, ta'amu awwali yaumin haq. Makanan hari pertama itu benar, hak. Ya, artinya ya, sesuatu yang memang hak, yang wajib untuk kita hadiri. Ta'amu awwali yaumin haq wa ta'amu yaumi tsani sunnah. Dan makanan yang dihidangkan pada hari kedua itu hukumnya sunnah. Wa ta'amu yaumi tsalis sum'ah. Tapi kalau sudah hari ketiga itu sum'ah. Apa itu sum'ah? Sama dengan riya, sombong, ingin dikenal, ingin memang orang kaya ini. Jadi para jamaah sekalian, bagusnya memang kalau antum punya uang berlebihan, ya, walimah itu cuma berapa hari? 2 saja. Ya, jangan sampai 3 hari. Kalau 3 hari itu kata Rasulullah, sum'ah itu yang ketiga. Apa ini? Wa man samma'a samma Allahu bihi. Siapa yang menginginkan sum'ah, maka Allah juga akan membalas sum'ahnya itu, perbuatan sum'ahnya itu. Itu yang pertama ya, syarat yang pertama. Yang kedua, an yakuna da'i muslim. Yang mengundang kita adalah seorang muslim. Ya, jadi kalau yang mengundang kita non muslim, orang kafir, maka tidak wajib kita untuk menghadirinya, tidak wajib. Yang ketiga, an yakuna da'i min ghairil usatil mujahirin bil ma'siyah wa alla yakuna zaliman aw sahiba malin haram. Yang mengundang kita bukan termasuk pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatannya secara terang-terangan. Ya, al-mujahirina bil ma'siyah. Jadi bukan pelaku maksiat yang mujahir. Apa itu mujahir? Tidak malu-malu menampakkan kemaksiatannya, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Itu namanya mujahir. Nah, kalau yang mengundang kita modelnya seperti itu, contohnya apa? Contohnya ya, seperti itu, mujahir, dan dia tidak malu-malu menampakkan kemaksiatannya, maka hukum asalnya kita datang atau tidak? Tidak. Sebagai bentuk penyikapan kita terhadap kemaksiatan yang dia lakukan secara terang-terangan. Tapi kalau dia tidak terang-terangan, ya maka hukum asalnya kita datang. Kalau dia bukan mujahir, bukan orang yang menampakkan dan memamerkan kemaksiatannya, dia lakukan maksiat tapi sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang, artinya dia masih malu-malu melakukan kemaksiatan,
maka hukum asalnya kita tetap datang. Atau wa alla yakuna zaliman, jangan sampai dan orang yang mengundang itu bukan orang zalim, bukan orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Itu orang zalim namanya. Au sahiba malin haram, atau yang mengundang itu kita tahu dia punya harta, hartanya itu semuanya berasal dari harta yang haram. Tidak ada penghasilannya yang halal. Penghasilannya semuanya berasal dari sesuatu yang haram. Maka hukum asalnya tidak wajib kita datang. Ya, selama yang mengundang itu masuk dalam kriteria yang kita sebutkan. Jadi ada berapa orang? 3. Mujahir, ya, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, atau orang zalim, atau hartanya itu keseluruhannya berasal dari yang haram. Tapi kalau bercampur hartanya, ada yang haram, ada yang halal, hukum asalnya boleh kita datang, ya, boleh, dan tetap kita datangi, karena tidak bisa juga kita pastikan, oh ini ayamnya dari, kan tidak bisa kita katakan ini ayam dari harta yang haram, oh ini sayurnya dari harta, bisa tidak kita pastikan itu? Karena susah itu, maka hukum asalnya kita datang, ya, kalau hartanya bercampur. Dan tidak boleh gara-gara persangkaan itu, ya, oh kayaknya semua hartanya haram. Dari mana Anda tahu itu? Kecuali Anda betul-betul tahu bahwa memang ini orang tidak ada penghasilannya kecuali yang haram. Umpamanya dia rentenir, ya, dan kita tahu tidak ada pekerjaan yang lain kecuali rentenir. Apa bahasa Makassarnya rentenir? Iya, mengembangbiakkan uang, ya. Allah musta'an. Ya. Nah, itu syarat yang keberapa? Yang keempat, antakuna da'wa muayyanah fa in da'ahu fi jam'in fala tajibul ijabah. Undangannya itu bersifat langsung, personal. Adapun kalau dakwahnya, undangannya sifatnya umum, maka tidak wajib. Kepada jamaah An-Nur kami undang untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Undangannya umum, jamaah An-Nur. Wajib tak kita datang? Tidak wajib. Karena yang wajib itu kalau undangannya apa? Kepada yang terhormat Haji Ahmad. Itu wajib itu. Karena apa? Personal, langsung ditunjuk. Ya, langsung ditunjuk. Jadi kalau dakwanya secara umum tanpa apa? Ya, dakwanya secara umum, maka hukum asalnya tidak wajib, ya. Fi jam'in fala tajibul ijabah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, an yakunal qasdu minad da'wa at-tawaddud wat taqarrub. Dasar dan maksud daripada undangan itu at-tawaddud wat taqarrub, untuk menumbuhkan rasa cinta dan semangat kita untuk saling bersilaturahim, saling dekat di antara dengan kita. Fa in da'ahu li khaufin minhu, kalau undangannya gara-gara kita takut sama dia, ya, atasan kita yang undang, kalau tidak datang bahaya, iya, jangan sampai nanti saya dikurangi gajiku, ya, atau ada ya tidak bisa cepat naik pangkatku, ya, itu maka hukum asalnya itu tidak wajib itu, ya. Au tam'in fijah, atau karena ada kemaslahatan yang kita ingin dapatkan dari orang itu, fala tajibul ijabah, maka sungguh hukum asalnya itu tidak wajib kita menghadiri. Jadi hukum asalnya apa? Memang semangatnya itu untuk apa? Saling mencintai dan saling ingin kekerabatan, silaturahim di antara kita. Itu syarat yang keberapa? Kelima. Syarat yang terakhir, dan ini sebagai penutup,
alla yakuna fil walimati munkar. Dalam perjamuan pernikahan itu tidak ada kemungkaran, tidak ada kemungkaran. Seperti apa? Ada khamar, ada balok, ada apa? Gina, musik, nyanyian-nyanyian yang tidak pantas. Apalagi kalau seperti yang disebutkan tadi. Wa ma'azib, ada alat musik. Ada alat musik. Kemudian ikhtilat rijal wa nisa, wanita dan laki-laki itu bercampur baur. Maka kalau ada yang seperti itu, maka hukum asalnya kita tidak wajib untuk menghadiri perjamuan itu. Berdasarkan hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan sampai dia duduk. Fala yaq'udanna, maka dia jangan duduk di sebuah majelis, di sebuah meja, di mana di meja itu diletakkan khamar. Maka kalau ada majelis-majelis seperti itu, maka dilarang kita untuk menghadirinya. Kecuali satu, kalau kita mampu untuk mengingkari kemungkaran itu atau meminimalkan kemungkaran itu. Jadi tidak mesti harus hilang kemungkarannya. Minimal apa? Diminimalkan kemungkaran. Maka hukum asalnya wajib kita untuk datang. Kalau kita mampu untuk mengingkari kemungkaran atau meminimalkan kemungkaran itu, maka boleh, bahkan wajib untuk kita datangi dengan maksud untuk meluruskan dan membenarkan apa-apa yang salah dalam walimah itu. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dia merubah kemungkaran itu dengan apa? Hatinya. Apa merubah kemungkaran dengan hati itu bagaimana maksudnya? Apakah kita tenang-tenang saja di situ? Sambil ketawa-ketawa? Harus menunjukkan apa? Rasa tidak senang terhadap kemungkaran itu. Wa dzalika adaful iman. Ketahuilah itulah selemah-lemahnya iman. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada dari bab yang kedua. Nah, bab yang ketiga ini sudah masuk dalam persoalan khulu'. Perceraian sudah masuk masalah perceraian. Tapi kalau kita bahas pekan depan ini, kelihatannya waktunya tidak cukup. Setelah itu kita akan masuk bulan Ramadan. Maka insya Allah untuk pekan depan ada dua pilihannya. Tidak ada pengajian sama sekali. Kan masih belum Ramadan kan? Masya Allah, hafizahullah. Jadi pilihannya dua. Kita tidak ada pengajian, terserah ini nanti panitia yang pengurus. Atau kalau mau pengajian, mungkin materinya yang lain. Materinya yang lain. Mungkin bisa itu, Karena kelihatannya belum masuk Ramadan. Kita itu puasa kalau tidak Sabtu hari Ahad kelihatannya. Kalau tidak Sabtu hari Ahad. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita tutup, saya persilahkan pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan, di mana saya taruh? Oh, ini.
Silakan. Iya, silakan. Atau iya, silakan siapa saja. Iya. Assalamualaikum. Yang kami tanyakan ini, kalau di wali Ustaz, kan mungkin pada zaman dahulu itu duh atau rebana. Bagaimana dengan sekarang? Apakah bisa rebana dikiaskan dengan gendang Makassar? Atau mungkin maksud kami Ustaz, minimalisir daripada elektron ambil mending Gendang Makassar. kayak Bagaimana itu gendang Makassar? yang ada Ah, iya. Iya. Oke. Kalau memang tidak bisa diingkari, karena biasanya gendang itu ada pasangannya juga. Ada macam-macam ya. Jadi bukan hanya gendang. Padahal yang dibolehkan itu cuma apa? Rebana. Rebana itu pun tanpa apa itu yang apa gemerincingnya itu tanpa itu cuma itu saja. Dan itu pun sebenarnya yang diperintahkan itu di wanita saja, laki-laki enggak. Di laki-laki enggak. Kalau mau yang begitu ya, model rebana itu dan ada nyanyian, ada hiburan, itu di wanita saja. Biasanya wanita yang suka seperti ini. Kalau laki-laki kan sukanya perang. Maka ya seperti sekarang juga dengan nasyid. Nah itu alternatif. Artinya kalau tidak bisa secara keseluruhan, minimal yang seperti itu bisa ya dimaklumi. Kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ya yang penting jangan elektron. Nah, ya silakan. Enggak, yang duluan di depan. Kadang ada biasa dalam lima kita sudah datang ke rumahnya, tapi misalnya datang waktu sholat ketemu di masjid dipanggil lagi. Maksudnya? Dipanggil lagi ke rumahnya untuk makan. Apa itu tidak? Maksudnya sudah makan sebelum sholat. Setelah masuk waktu sholat yang lain kita ketemu dipanggil lagi. Apa itu tidak termasuk tadi? Enggak Ji. Yang penting dia hari pertama. Iya, hari pertama. Iya. Kan alhamdulillah 2 kali dipanggil makan. Iya. Oke. Saya jawab dulu ini ya dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau saat menikah ijab kabul suami salah menyebut nama ayah, salah nama bapaknya, kepleset seperti Rino menjadi Bino. Iya. Apakah sah nikah saya? Iya. Kalau yang menikahkan langsung bapaknya, maka tidak ada masalah itu. Sudah dipahami ya. Meskipun dalam ucapan ya biasalah ada kepleset. Ya, kepleset sedikit. Tapi yang sudah kita paham anaknya bapak ini. Iya, maka itu tidak ada masalah insyaallah. Tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau keplesetnya terlalu jauh, namanya Muhammad disebut Abdullah, nah itu jauh sekali. Nah, itu memang jangan sampai berbeda maksudnya ya. Iya. Nah, oke, silakan. Terima kasih. Ini kalau yang menghadiri jamuan atau pernikahan, istilahnya cara makan teman gitu Pak Ustaz. Dan kita tahu kalau teman ini pekerjaannya di koperasi. Iya, pekerjaannya di koperasi. Dan dia memanggil kita untuk ikut makan atau dia parkir ceritanya, ataupun dia ikut di dalam majelis kita. Dan dia menyerahkan infak atau apa. Dan semata-mata uang itu dari koperasi, istilahnya gajinya pun dari koperasi, tidak ada gaji yang kayak dari istrinya atau apapun. Itu jadinya bagaimana Mas? Iya, koperasinya koperasi apa? Apakah semua simpan pinjam? Kayaknya simpan pinjam yang istilahnya meminjamkan orang untuk berbagi hasil. Iya, cuma itu
ininya. Iya, pekerjaannya cuma istrinya tidak bekerja. Artinya dia dapatkan penghasilan dari simpan pinjam yang ada ribanya itu. Iya, maksud saya itu. Iya. Seperti itu ya. Dan yakin bahwa tidak ada penghasilannya yang lain. Tidak, kalau seumpama tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, kalau umpamanya kita yakin ya, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada, maka sikap warak kita hindari. Sikap warak, kita menghindari sesuatu yang meragukan buat kita. Hukum asalnya kita hindari, ya, kita hindari. Tapi kalau belum bisa kita pastikan, maka hukum asalnya kita ini berbaik sangka kepada saudara kita. Ya, jadi jangan gara-gara persangkaan, kayaknya cuma itu penghasilannya, masih kayaknya, belum yakin, ya. Maka hukum asalnya jangan kita berburuk sangka. Jadi hukum asalnya seorang muslim itu kita harus berbaik sangka. Itu hukum asalnya, bukan buruk sangka. Ya, karena kalau buruk sangka yang didahulukan tidak ada yang selesai. Oh, jangan-jangan. Akhirnya tidak ada yang. Jadi hukum asalnya kita berbaik sangka. Selama belum kita yakin, kecuali kalau kita betul tahu kita serumah dengannya, kita tidur sama dia, dan kita tidak tahu bahwa, dan kita tahu betul bahwa tidak ada penghasilan kecuali itu saja. Ya. Dan kita sudah cek, ya. Tapi kalau masih ada ragu-ragu, belum pasti, maka hukum asalnya tetap boleh kita berinteraksi dengan orang seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan di luar materi, tapi tidak apa-apa. Atau masih ada yang seputar materi? Ya, silakan Haji. Ya, bagaimana hukumnya itu Ustaz menghadiri walimah yang ada acara-acara musik atau menghadiri, tapi kita ini jelas menolak itu Ustaz. Ya. Apakah kami ataukah saya cukup menyetor dan sampai kalau bagaimana? Iya. Yang kedua Ustaz, bagaimana seperti tadi dijelaskan bahwa kalau undangan itu langsung ditunjuk nama, maka wajib untuk didatangi. Apakah boleh diperwakiilkan kepada dengan alasan seperti tadi ada acara-acara yang ada syarat? Iya. Oke. Yang pertama atau langsung yang kedua sama saja. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh datang, hukum asalnya, kecuali ada kemudaratan yang lebih besar yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak datang. Ya, seperti umpamanya begini, saudara kita tahu saudara kita yang saudara kandung atau apa ya. Ya, kalau kita tidak datang, pasti menimbulkan fitnah atau apa. Maka dalam kondisi itu ya saddidu wa qaribu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Itu contoh kasus. Ya, contoh kasus. Jadi ya tinggal dilihat mana maslahat dan mudaratnya. Begitu pula kalau umpamanya kita masih bisa menghindari semaksimal mungkin. Saya biasanya begini, kalau saya diundang dan saya tahu bahwa walimahnya itu tidak syar'i, maka saya biasa datang sebelum walimah, atau setelah walimah. Ya, jadi sudah selesai walimahnya, tidak ada lagi yang mungkar-mungkar itu, baru saya datang. Tetap kan kita datang, tetap kita datang untuk menjawab panggilan orang itu. Ya meskipun ya makanannya sudah tidak lagi sama. Tapi kewajiban kita untuk mendatangi, ya biasanya seperti itu. Nah, apa hukumnya mewakilkan? Kalau sudah tidak bisa kita hadir, jangan lagi wakilkan kepada orang. Ya itu sama, bilang kamu saja yang hadiri maksiat, saya tidak usah. Tidak boleh begitu kan? Ya. Adapun titip amplop itu persoalan lain. Tidak ada hubungannya. Ini kan masalah kebiasaan kita saja itu amplop itu. Hukum asalnya walimah kita diundang makan, bukan untuk menyerahkan amplop. Maka kalau kita punya hajat, jangan berharap dapat amplop.
Kalau dikasih oleh orang, alhamdulillah sebagai bentuk kesyukuran. Tapi kalau tidak, kan memang kita aja orang untuk makan. Makannya gratis kan? Nggak usah pakai amplop kan? Itu kebiasaan kita saja itu. Sebagai penghormatan kita kepada orang yang menikah, biasanya kita bawa hadiah. Dulu kan bawa hadiah. Iya. Dulu bawa hadiah, saya ingat dulu. Biasanya itu orang walimah, Masya Allah, kadonya bersusun-susun. Sekarang tidak, digantikan dengan apa? Tapi itu hukumnya lain, bukan, tidak termasuk dalam walimah ini sebenarnya. Kan tidak ada kewajiban kita membawa amplop. Iya. Bahkan ya ini mohon maaf, saya juga kadang ketawa atau ya biasa ditulis ya saya belum pernah dapat di sini, saya dapatkan di daerah selain Makassar, ditulis di situ sebaiknya penghormatan kepada pengantin bukan dalam bentuk barang. Bukan dalam bentuk barang, artinya kasih uang. Nah, biasanya ditulis begitu. Saya pernah dapatkan undangan seperti itu. Saya bilang, waduh, ya ini sudah terkesan apa? Komersil kan? Terkesan komersil. Adapun ya kita memberikan apresiasi, memberikan itu tidak ada masalah. Kebiasaan kita. Artinya memang kita berikan penghormatan dan sebagai bentuk hadiah kita yang kita berikan kepada pengantin atau untuk ikut meringankan beban pengantin. Tidak ada masalah itu. Tapi bukan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Walimah. Artinya kalau Anda diundang tanpa bawa amplop pun, hukum asalnya Anda wajib menghadiri itu meskipun tidak bawa amplop. Dan yang mengundang jangan merasa berat. Ini tidak ada amplopnya ini. Iya. Jangan, apalagi ini mohon maaf, yang saya tahu sebagian kebiasaan di daerah itu dicatat itu. Fulan menyumbang sekian, fulan menyumbang sekian. Nanti kalau dia bikin acara dibalas katanya dengan nilai yang sama. Aduh, ini akhirnya jadi beban ya, jadi beban, tidak pantas. Bagi kita itu tidak pantas. Namanya kita undang orang walimah, kita undang secara sukarela. Kita memang mengundang orang, ya silakan datang. Mau dapat amplop atau tidak, bawa amplop atau tidak, itu bukan urusan. Ya. Ini yang terakhir, ya meskipun ini tidak langsung terkait dengan, tapi terkait dengan hubungan suami istri. Afwan Ustaz, sekaligus ini nasihat ya. Yang terakhir, bagaimana menyikapi suami yang jika di rumah, nah ini bapak-bapak ini suami ya, yang jika di rumah lebih sering main HP dibanding bermulazamah dengan anak dan istrinya. Sudah tahu jawabannya kan? Sudah tahu jawabannya? Ya, kalau tidak tahu jawabannya berarti keterlaluan. Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Ya, tidak pantas. Iya. Ya sudahlah, kita ini sudah seharian bekerja di luar. Ya, ketika di rumah semaksimal mungkin. Ya, kurangi interaksi kita dengan HP. Kalau perlu itu HP dimatikan. Ya, sudah menjadi hak pasangan kita, hak anak kita untuk apa? Kita pergauli mereka dengan pergaulan yang baik, mendapatkan pengayoman dari kita. Kalau sampai di rumah yang kita kerja apa? HP saja, waduh, kapan? Ya, kapan? Akhirnya anaknya besar, anaknya tumbuh berkembang, naik kelas, dia tidak tahu kelas berapa mi anak tak? Kayaknya anaknya kayaknya, masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Anaknya dia ditanya kelas berapa mi anaknya? Kayaknya. Karena dia tidak pernah tanya-tanya anaknya. Berapa juz mi hafalannya anak tak? Kayaknya. Tidak pernah dicek, tidak pernah kita komunikasi. Ya. Apalagi tambah musibah juga kalau istrinya juga suka main HP. Ya. Jadi sebagai kompensasi karena dia lihat suaminya main HP terus, daripada saya kayak patung saja, mendingan saya juga main HP. Akhirnya tambah berantakan. Jadi ini nasihat buat kita semua, buat saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Ya.
kepada para jamaah sekalian. Mari kita berkomitmen. Mari kita berkomitmen. Kalau masuk rumah, minimalkan interaksi dengan HP. Minimalkan interaksi dengan HP. Bolehlah kita kalau ada kerjaan ya, mau tidak mau ya pasti ada. Tapi jangan terus menerus itu, ya. Terus menerus itu. Jadi coba dibuat tulisan di rumah kita masing-masing. Masuk rumah apa? Bukan minimalkan, matikan. Iya. Matikan HP, itu hukum asalnya. Kecuali kalau, nah ini, jadi betul ya, betul. Ini kan ini mungkin pertanyaan ini ungkapan perasaan dari seorang istri yang melihat suaminya main HP terus. Akhirnya jatahnya dan perhatiannya berkurang karena lebih banyak yang dituju kepada. Iya, kalau yang dilihat hal yang bermanfaat di HP, dia dengar ceramah, dia dengar taklim, oke, tidak ada masalah. Mungkin ya, lebih bagus. Meskipun itu tidak pantas. Tapi kalau yang dilihat status, yang dilihat apa ya? Kalau main game itu keterlaluan. Jadi dosa itu jadinya. Ya, itu hak istri, hak anak. Ya, untuk didapatkan ketika kita berada di rumah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah ini. Dari fitnah ini. Ya, bagaimana kalau kita pasang target? Ya, untuk Ramadan. Untuk Ramadan saya selalu mengajak orang untuk kasih target. Kan kita harus punya target di Ramadan. Bagaimana kalau kita selama Ramadan itu lebih banyak lihat Quran daripada lihat HP? Iya. Ya, setuju ya? Setuju. Iya, tapi buktikan masing-masing. Ya. Kecuali kalau di HP-nya ada Al-Qur'an. Boleh dilihat. Tapi kalau di HP-nya tidak ada aplikasi Quran, mari kita memperbanyak melihat Al-Qur'an daripada melihat HP. Bisa ya? Iya, insyaallah. Iya. Bolehlah dilihat sekali-sekali. Apalagi kalau nanti yang i'tikaf. I'tikaf, dia i'tikaf, tapi dia bawa HP, jualan online-nya tetap jalan selama i'tikaf. Jualan online-nya tetap jalan selama i'tikaf. I'tikafnya sah enggak tuh? Formalitas saja dia di masjid. Formalitas saja dia di masjid. Padahal sebenarnya hatinya, dirinya itu tidak di masjid karena terikat dengan online itu. Iya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jadi insyaallah pekan depan terkait dengan Ramadan ya. Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.